Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 367. Larissa yang telah sampai di lokasi tempat tujuannya. Kini ia jadi terkejut melihat rumah yang besar, begitu megah dan mewahnya, yang ada di hadapannya. Kemudian tak menunggu lama, Larissa dan temannya pun berjalan. Mereka hendak bertanya tentang orang yang dicarinya. Namun saat mereka melangkah, tiba-tiba saja, dari arah sampingnya, datanglah seorang pria, sambil mengayuh sepeda. Larissa yang melihatnya, terkaget seketika, karena cowok yang dicarinya, tiba-tiba ada di sini. Rupanya itu Kenshin. Kenshin pun sama, terkaget melihat Larissa, yang ada di depan rumahnya. Dan Kenshin bertanya, "Loh, banyak ada apa ke sini? Dari mana tahu rumah saya?" Larissa belum menjawabnya, karena masih terkejutnya. Si Meta pun demikian, melihat Kenshin, cowok yang baru kemarin, dianggapnya orang tak punya. Sempat diremehkan pula. Kini Meta melihat sendiri, rumahnya bak istana. Kenshin yang bersepeda itu, rupanya habis membeli roti. Dan di tangannya ada kerupuk, yang dikemas dalam plastik. Kenshin baru keluar dari warung. Warung yang ada di jalan raya. Larissa dan Meta melihatnya, melihat Kenshin yang memegang kerupuk itu. Jadinya mereka pun bertanya, rumahnya besar gini, tapi beli makanan yang biasa. Larissa berbisik di hati, merasa aneh sekali. Lalu ia menjawab tanya Kenshin, "Oh ini mas, saya ke sini mau membahas masalah tanah warga desa. Kalau dibicarakan besok, saya nggak ada waktu, karena ada pekerjaan yang penting. Jadinya saya ke sini saja. Ini pun sekalian mampir, karena ini kebetulan ke kota. Ada rapat dengan mitra kerja. Jadi ya itu maksudnya, lebih cepat lebih baik, kalau kita selesaikan masalah ini." Dan Kenshin menjawabnya, "Oh gitu mbak, baiklah silahkan masuk, kita bicarakan di dalam saja." Pintu gerbang pun dibuka. Nampaklah halaman rumah, yang begitu luasnya. Larissa dan Meta melihatnya. Mereka yang naik mobil itu, dipersilahkan oleh security, untuk menuju tempat parkiran. Dan terkejutnya Larissa makin bertambah. Mobil-mobil mewah berhenti di sini. Bahkan ada yang menyita perhatian. Nampak terlihat olehnya, mobil supercar Lamborghini, yang bertuliskan, Kenshin Special Edition. Larissa pun jadi bertanya, apa ada yang terbaru ya? Tipe Lamborghini sekarang, kok ada yang bernama itu? Larissa belum mengerti, karena ia sendiri, belum tahu namanya Kenshin. Dan Lamborghini yang kemarin di desa, yang dilihat olehnya, yang dipakai Kenshin itu, adalah milik adiknya, yang baru dibelikan ayahnya. Kemudian, Larissa dan Meta pun dipersilahkan untuk duduk di ruang tamu depan, yang di situ nampak pemandangan taman, serta air kolam yang mengalir. Lalu Kenshin bertanya, "Oh ya mbak, silahkan, mau bicara apa?" "Oh ya, saya minta maaf sebelumnya. Ini masih ada makanan di meja, yang belum saya bersihkan." Terlihat di situ ada rujak kampung, yang belum habis dimakan Kenshin. Larissa pun jadi mengerti, ternyata cowok ini membeli kerupuk untuk makan ini. Melihat hal itu, Larissa dan Meta tersebut ingin saja tertawa. Mereka sangat tak percaya, orang kaya makannya seperti ini. Sangat sederhana sekali, beli kerupuk sendiri, tak menyuruh pembantunya. Larissa yang menahan tawanya, lalu kemudian bicara, "Oh enggak apa itu mas. Lagian ini enggak mengganggu." Dan Larissa bilang, "Oh ya, ini saya ke sini. Ini bawa surat perjanjian. Surat kesepakatan antar dua perusahaan. Apa masnya bisa langsung menyetujui?" Dan Kenshin pun bilang, "Oh bisa mbak, mana dokumennya? Akan saya tanda tangani." Larissa pun menjawabnya, "Oh ini maaf sebelumnya, tapi nama masnya belum ada. Kan kami belum tahu. Jadinya suratnya belum lengkap. Emang masnya namanya siapa ya? Biar saya ketik sekalian, dan langsung kita cetak." Waduh Larissa, kemarin sombongnya minta ampun. Saat Kenshin datang ke kantornya, sempat dilarang menyebut namanya. Tak diizinkan memperkenalkan diri. Katanya itu nggak penting. Tapi sekarang malah bertanya, ingin tahu nama cowok di depannya.
Kemudian Kenshin menjawab, "Oh gitu ya, kalau gitu tulis saja, nama saya Kenshin. Kenshin Himura." Larisa mendengarnya, langsung mengerti jadinya. Ternyata mobil Lamborghini, yang bertuliskan Special Edition, atas namanya sendiri. Larisa pun mengetiknya. Dalam hatinya bicara, bagus juga ya namanya. Larisa terbayang-bayang. Sempat pula menghayal, kalau nanti ada di sini, tinggal di rumah ini, wats bisa aja nih Larisa. Setelah tahu Kenshin orang kaya, dia langsung jatuh cinta. Begitu pula dengan Meta, yang baru mengetahui kalau cowok di depannya bernama Kenshin. Pembicaraan pun dimulai. Larisa sudah berubah logatnya, kesombongannya sudah menghilang, angkuhnya pun demikian, sudah tak nampak lagi. Sementara itu, di lain tempat, di saat yang sama, Iwan yang lagi bahagia, lagi merasakan senangnya, Iwan pun akhirnya berpamitan pada ibu dan keluarganya, serta warga desa dan temannya, kalau akan kembali ke kota, untuk mengantarkan Ririn pulang. Semua pun mengiyakan, wajah-wajah ceria memandangnya, melepas kepergian Iwan, hingga akhirnya Ririn dan Iwan meninggalkan desa itu. Di sela hal tersebut, di waktu sebelumnya, Pak Lurah yang di kantor polisi, beliau yang bersama anak buahnya, setelah selesai diperiksa, mereka semua langsung ditahan. Karena bukti-buktinya sudah kuat, Pak Lurah melakukan penipuan, menggelapkan tanah warga, jadinya beliau, bersama anak buahnya, dimasukkan penjara, sampai nanti ke pengadilan. Kemudian Bang Hotman, yang beserta tim kerjanya, mendapat ucapan selamat, banyak terima kasih, dari para warga desa, karena telah mendampingi, mengusut masalah ini. Bang Hotman pun, beliau lalu kembali, meninggalkan para warga. Bang Hotman beranjak pergi, sedangkan Kaori, yang ada di rumahnya, kini ditanya mamanya, "Kaori, kalau kamu sudah menikah, jangan manja lagi ya, kamu harus bisa mandiri, bisa masak sendiri, jangan seperti saat ini, apa-apa tergantung mama." Kaori menjawabnya, "Mama bisa aja, kan Kaori udah gede ma, manja ke suami kan nggak apa." Kaori tertawa, sambil tersenyum-senyum, mamanya pun membalasnya, "Kamu Kaori dibilangin mama, selalu saja begitu, entar kasihan Mas Kenshin, kalau kamu nggak bisa masakin." Kaori pun menjawab, "Ya bisa itulah ma, kan kemarin aja, Kaori udah masak sendiri, mama kan juga tahu." Kalau Kaori menggoreng ikannya, mamanya menyahut, "Iya sih itu benar, mama melihatnya, tapi kan aneh juga, masa baru bikin 2-3 masakan, kamu langsung pamer ke mama. Apalagi itu tadi, kamu menggoreng ikan, pakai disebutin segala, anak kecil juga bisa Kaori. Itu pun mama masih mengajari." Mendengar hal itu, Kaori pun tersenyum, lalu ia bilang, "Ya nggak apa ma, entar kan Kaori akan terbiasa, bisa masak-masak sendiri." Mamanya pun menjawab, "Emang dasar putri mama ini, susah sekali dibilangin." Dan mamanya bicara lagi, "Oh ya Kaori, kamu nggak telepon Mas Kenshinmu? Kan orang tuanya lagi keluar bersama ayah, untuk melihat gedung tempat pernikahanmu. Apa kamu nggak bertanya, sudah makan apa belum? Kalau belum kan bisa kamu kirim dari sini." Kaori menyahut, "Oh iya coba Kaori telepon aja ma." Dan Kaori menelpon Kenshin, lewat sambungan video call, melalui WhatsApp-nya. Kenshin sendiri, yang kini lagi bicara, menemui 2 orang tamu, yakni Larisa dan Meta. Kenshin itu membaca surat perjanjian, kesepakatan yang telah disebutkan. Kemudian Kenshin bertanya, tentang salah satu poinnya, yang belum dimengerti maksudnya. Larisa pun langsung saja, tiba-tiba ia berdiri, mendatangi tempat duduknya Kenshin. Larisa mendekati, hingga Meta temannya sampai terkaget akan Larisa yang begitu nekatnya. Larisa itu berkata, bicara menjelaskan ke Kenshin. Kenshin pun merasa aneh akan wanita di sampingnya ini, dan orang yang bekerja di rumahnya Kenshin. Melihatnya dari dalam, kemudian di tengah hal tersebut, handphonenya Kenshin berdering. Sebuah panggilan telah masuk. Kenshin membacanya, nama Kaori yang tertera, dan di saat itu tanpa sengaja, Kenshin menekan tombol jawabnya, hingga video call itu tersambung. Jadinya, Kaori langsung melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys.
dan tekan notifikasinya